Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam pekan biasa yang ke-32 dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Aloysius Susilo Wijoyo yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Susilo. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo, selamat datang. Salam damai. Senang sekali Romo bisa hadir kembali di sini. Apa kabarnya Romo? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Terima kasih ya Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Susilo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah niat kami untuk selalu menaruh hormat kepada orang lain. Semoga apa yang kami lakukan sepanjang hari ini melulu demi kemuliaan-Mu dan kelak layak menerima kehidupan kekal. Terpujilah Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan aku. Sahabat yang terkasih, bacaan pada hari ini, bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Saudara terkasih, ingatkanlah semua orang agar tunduk pada pemerintah dan para penguasa. Hendaklah mereka taat dan siap sedia melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah atau bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sebab dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Tetapi ketika telah nyatalah kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita kepada manusia, maka kita diselamatkan olehnya. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian, kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, tongkat gembalamu itulah yang menghibur aku.
Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiring aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Susilo, dari surat Rasul Paulus kepada Titus, ada kabar sukacita apa hari ini yang mau diwartakan bagi saya dan sahabat? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari Rabu 14 November, Pekan Biasa ke-32. Menarik bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 3 ayat 1-7 ini. Karena ini akan digandengkan dengan bacaan Injil Lukas bab 17 ayat 11-19. Saya menafsirkan begini. Kalau dalam bacaan Injil Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, maka pada bacaan pertama Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta secara rohani. Jadi dalam tanda petik kusta rohani. Di mana letak kusta rohaninya? Ya, ini ada pada kalimat ini. Ayat 3. Sebab dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian,
keji, dan saling membenci. Setidaknya ada 7 yang disebutkan sebagai bentuk kusta rohani. Nah, yang pertama, kalau kita ingin bahas satu persatu, tidak taat. Betapa sering kita, Anda dan saya itu sulit untuk taat. Termasuk saya, Romo. Taat dengan janji, misalnya. Menepati janji perkawinan. Betul. Ya. Menepati janji sebagai anak Allah. Janji, misalnya kita punya janji baptis. Betul. Yang senantiasa diperbaharui setidaknya setiap tahun dalam malam Paskah. Dan aneka janji-janji lainnya yang tidak kita taati. Tentu ketidaktaatan ini adalah bagian dari kita. Maka kita mohon rahmat agar kita juga menjadi orang yang taat dan tidak ingkar janji. Jangan seperti lagu dangdut ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, survei membuktikan ada yang tidak taat dengan janji akhirnya gugat cerai. Betul. Ada yang tidak taat janji dengan kaulnya atau janji imamatnya, akhirnya harus copot jubah ya, mungkin kepanasan ya. Atau tidak taat janji dengan bosnya atau dengan pimpinannya, akhirnya harus PHK dan sebagainya, harus diberhentikan. Atau jadi pecah kongsi karena tidak taat janji dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah kita harus taat dengan janji kita kepada Tuhan. Ya. Yang kedua adalah soal sesat. Nah, tak jarang kita juga suka tersesat. Benar. Ya, kalau tersesatnya itu karena ketidaktahuan kita. Kadang-kadang kita tahu tapi menyesatkan diri. Belaga bodoh ya. Belaga bodoh. Akhirnya kita tersesat gitu ya. Lalu pura-pura nggak tahu jalan pulang. Padahal anak yang hilang pun ketika tersesat dia tahu jalan pulang. Kembali. Betul. Ya, tahu. Asal yaitu mau membuka hati untuk pertobatan. Aku ingin pulang kepada Bapa dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dan jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Kalau kita mau rendah hati dan pulang dari sesat kita, ya tentu kita akan kembali dirangkul menjadi anaknya. Ya. Betul. Lalu menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Waduh. Yang namanya nafsu dan keinginan manusia itu tak terbatas. Serakahnya luar biasa ya, Romo. Bahkan keinginan tak teratur. Jadi ya memang sepanjang kita masih bernafas dan hidup, manusia itu terdiri dari daging, tulang, dan pasti akan banyak keinginan. Mata kita melihat, ada yang licin-licin, ada yang gemerlap-gemerlap, ada yang cantik dan ganteng, membuat kita ingin memilikinya. Ya, kalau memilikinya itu dengan usaha keras, lalu akhirnya kita bisa memiliki, berarti itu baik. Hasil jerih payah. Nah, kadang-kadang ingin memiliki, nafsu pengen cepat kaya dengan jalan pintas, ya akhirnya kena operasi tangkap tangan. Betul. Ya, saya kira KPK sudah menunjukkan secara luar biasa ada orang yang kena operasi tangkap tangan karena punya nafsu keinginan kaya tapi mengambil uang negara atau perusahaan, ingin cepat-cepat seperti yang lain, punya ini punya itu. Ya, itu misalnya yang itu sebagai contoh yang dikendalikan berbagai nafsu ya, Romo ya. Kita mohon rahmat supaya kita tidak seperti itu. Jangan seperti itu, tapi bisa mengendalikan nafsu kita. Nafsu akan tetap ada, tapi kita kendalikan. Karena roh itu kuat, tapi daging itu lemah. Benar. Dan kalau ngomong tentang nafsu kedagingan, ya banyak juga yang jatuh kelepek-kelepek. Lalu hidup dalam kejahatan. Ya, tentu lawannya jahat adalah baik. Ya, tahu kita jahat itu pikiran kita jahat, perasaan kita jahat, tutur kata kita jahat, dan tindakan kita jahat yang bisa melukai dan merugikan orang lain. Gitu. Dan itu pasti bisa melukai dan membuat Tuhan juga nggak sukacita dengan tutur kata dan tindakan kita. Nah, kita mohon rahmat agar kita punya pikiran, perasaan, tutur kata, dan tindakan yang baik dan bukan yang jahat. Lalu kedengkian. Nah, dengki itu
pasti ada hubungannya juga dengan iri, ya. Iri hati, sirik ya, akhirnya jadi sirik, ya Romo. ya. Lalu akhirnya orang yang iri hati itu bisa memunculkan dosa-dosa yang lain, ya. Akhirnya karena iri hati bisa melukai orang lain, lalu bisa memfitnah orang lain, lalu bisa menjatuhkan orang menjatuhkan lain dan merugikan orang lain. Betul. Iya, diri sendiri juga akhirnya rugi Jadi karena jatuh termakan aneka kedengkian itu. Lalu keji, wah keji itu sebuah kejahatan yang mengerikan gitu ya. Belum lama ini kita bisa melihat ya ada orang yang kok begitu kejinya ya, bisa membunuh istrinya, membunuh kedua anaknya, lalu akhirnya membunuh dirinya sendiri, gitu ya. Nah, itu kan betapa kejinya. Nah, kita jangan sampai dirasuki oleh roh jahat sampai akhirnya kita begitu keji luar biasa, justru terhadap orang yang tadinya kita cintai, gitu ya. Lalu saling membenci. Nah, saya kira yang nggak boleh ada pada pengikut Yesus adalah membenci, karena Yesus mengajarkan hukum cuma 2 yang diajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Nah, lawannya benci adalah cinta. Ya. Nah, semoga hidup kita itu sebagai pengikut Kristus penuh cinta kasih dan bukan penuh kebencian. Jadi tumpukan benci itu jadi dendam loh. Iya. Dan dendam kalau udah kesumat itu luar biasa, sangat tidak Kristiani. Dan itu sangat bikin kita sendiri jadi sakit ya Romo, iya, ya? Betul. Nah, tidak punya hati yang sukacita. Benar. Nah, barusan yang kita uraikan satu persatu yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Titus ini adalah salah satu bentuk kusta rohani yang perlu kita mohonkan rahmat kesembuhan. Sebab jangan-jangan memang dia kulitnya mulus, sehat, tetapi hatinya kusta. Nah, itu. Ya, ta? Iya. Kan kalau udah ngomong hatinya kusta tuh ya itu busuk itu tadi gitu ya. Nah, kita mohon kerahiman dan kasih Allah supaya kita diselamatkan. Dan kalau kita telah mengalami yang namanya perubahan yang luar biasa dari kusta rohani, karena bertobat itu kan bahasa Yunaninya metanoia. Iya. Metanoia itu perubahan sikap hati. Lalu berarti dari cara hidup lama ke cara hidup baru. Lalu dari berpaling Tuhan lalu kembali kepada Tuhan. Nah, seandainya toh kita bisa berubah seperti itu bukan karena usaha kita pertama-tama, tapi karena rahmat Allah yang luar biasa. Tapi memang dibutuhkan kerjasama antara rahmat Allah dan usaha kita. Betul. Nah, jadi karena kemurahan hati Tuhan kita bisa mendapatkan belas kasihan pengampunannya ya Romo. Betul, betul gitu. Maka di sini dikatakan, tetapi ketika telah nyatalah kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita kepada, maka kita diselamatkan olehnya. Lalu di sini berkat permandian kelahiran kembali. Nah, ini sebuah ketahiran ya. Permandian kelahiran kembali. Jadi kita lahir kembali menjadi baik gitu ya. Menjadi baik itu berarti kita ditahirkan, dan itu karena kerahiman dan belas kasih Tuhan. Ya. Itu bacaan pertama yang bisa saya berikan sampai akhirnya pada kesimpulan. Dengan demikian kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ingat, hidup di dunia ini sementara. Kita punya pengharapan akan kehidupan kekal. Jadi yang harus dicari itu adalah kehidupan kekal, bukan hanya yang di dunia ini ya Romo ya. Karena kalau hanya kita goalnya adalah kehidupan di dunia itu sukses duniawi, yaitu akan muncul kusta rohani itu. Jadi nggak taat, jadi sesat, jadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, lalu jadi jahat, jadi dengki, jadi keji, jadi saling membenci demi memuaskan keinginan supaya sukses duniawi. Padahal yang paling penting adalah keselamatan hidup kekal. Karena hidup di dunia ini sementara. Jadi lawannya kekal,
sementara. Dan itu yang harus diingat bagi saya dan juga sahabat ya Romo ya. Betul. Dan bagaimana caranya supaya kita benar-benar Romo bisa pada saat kita udah sadar nih, oh ya begitu saya punya penyakit kusta secara rohani. Banyak sekali sifat-sifat jelek saya mau datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan secara utuh supaya Tuhan berbelas kasih mengampuni kita secara keseluruhan Romo, supaya kita bisa pun berubah untuk jadi baik. Ya, pertanyaan yang bagus Lucy. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana? Kata bagaimana itu ya pertama, menyadari bahwa kita orang berdosa. Kan ada orang yang berdosa tapi nggak sadar. Betul, jadi perlunya ada kesadaran diri ya. Iya, kita harus sadar bahwa kita ini berdosa gitu lah. Sehebat-hebatnya kita tetap aja berdosa. Ya. Dosa kan macam-macam, dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan, bahkan kelalaian yang disengaja itu dosa, gitu ya. Nah, setelah sadar, menyesal. Sadar doang tanpa menyesal, ya itu sama juga nggak ada artinya. Menyesal itu macam-macam juga bentuknya. Ada yang pakai janji, iya dah aku nyesel, janji nggak akan berbuat lagi. Ada yang pakai nangis, aduh aku nyesel banget gitu. Tapi jangan air mata buaya gitu ya. Ada yang pakai gebuk-gebuk bantal dirinya, ada yang aduh mukul-mukul tembok. Terserah gitu. Bentuk ekspresi yang penting menyesal, jangan cuma sadar. Tapi sampai tahap 2 itu belum bertobat. Baru disebut bertobat setelah tahap 3, berubah. Berarti yang penting nih ya, berubah gitu ya. Berubah dari cara hidup lama ke cara hidup baru gitu. Berubah dari berpaling dari Allah, berbalik kepada Allah gitu ya. Yaitu tadi, menjadi lebih baik itu berubah. Orang bisa melihatnya bahwa waduh kamu tuh dulu ya kasar banget, sekarang lemah lembut misalnya. Kamu tuh dulu ya kalau udah benci orang luar biasa, sekarang saya lihat kamu tuh murah hati dan mengampuni. Oh, kamu tuh dulu waduh pelit banget, sekarang begitu murah hati dan sebagainya. Perubahan itu bukan karena usaha kita semata-mata, tetapi aku bisa sadar, aku bisa menyesal, aku bisa berubah, semua karena Dia. Ya, maka semua karena rahmat-Nya, semua karena kerahimannya, semua karena belas kasih-Nya. Tapi memang dibutuhkan juga kerjasama, kehendak baik kita, keterbukaan hati kita untuk dituntun menuju ke arah pertobatan itu. Jadi kita tidak bisa juga kalau misalnya kita cuma sekedar saya mau bertobat tanpa ada suatu penyesalan dan juga perubahan ya Romo, yang tentunya bisa membawa dampak baik bagi sekeliling kita. Betul. Nanti yang akan merasakan adalah orang-orang yang hadir di sekitar kehidupan kita. Lingkaran terdekatnya adalah keluarga. Lalu bisa melebar, tempat kita bekerja atau tempat kita sekolah, kuliah, lalu tetangga, lalu akhirnya dimanapun kita berada. Gitu. Betul. Ya. Sampai orang melihat perbuatan baik dan memuji Bapa di sorga. Gitu ya. Benar. Romo, berarti kan kita harus mempunyai hati sebagai seorang hamba dong, yang selalu harus tahu akan segala kesalahan dan dosa-dosanya ya Romo ya, supaya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal tentunya ya. Betul. Kehidupan kekal itu memang ada dan kita imani ada. Jadi jangan hanya tertarik kepada kehidupan yang di dunia saat ini, yang di sementara. Dunia ini. Nah, untuk sekedar ingat gitu ya, biar eling gitu ya, biar remember, adalah sering-sering deh datang ke peristiwa kematian. Misalnya ketika ada saudara, sahabat, kenalan yang sedang berduka, kita datang melayat, entah di rumah duka, entah di krematorium atau di tempat kremasi, entah di pekuburan, atau seandainya itu nggak sempat, ketika peringatan arwah, kita semacam akan diingatkan. Hari ini dia, besok kita. Ini kan soal gantian aja. Untuk pergi dari dunia yang sementara ini dan menuju kepada kehidupan kekal. Kalau kita nggak pernah datang, jangan-jangan kita lupa. Hidup mengalir begitu saja. Seolah-olah hidup adalah cuma
hari ini dan di dunia ini, dan kita akan hidup 1000 tahun lagi, lalu akhirnya kita mengumbar aneka nafsu yang nggak perlu gitu ya. Sementara ini akan ada harapan akan kehidupan kekal gitu ya. Maka ya saatnya kita berubah. Betul. Bertobat. Jadi saatnya berubah bagi saya dan juga sahabat untuk hari ini, bagaimana kita bisa untuk hidup lebih baik lagi ya Romo ya, mendapatkan rahmat Allah sampai kita beroleh kehidupan kekal di surga tentunya. Itu pencapaian dari hidup semua orang tentu pasti ya Romo. Ini harapan orang beriman harusnya ke situ. Benar. Kalau nggak ke situ ya belum beriman. Betul sekali Romo. Romo, jadi sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan pedoman singkat dari surat Paulus kepada Titus ini, selain dari tadi kita harus sadar, menyesal, dan berubah dari sikap jelek untuk menjadi baik, hal apa lagi Romo yang perlu diperhatikan? Kita jangan hanya bangga untuk hal-hal yang secara physically dilihat orang. Kulit kita halus, kita cantik, kita ganteng, nampak tidak sakit. Tapi jangan-jangan kita punya sakit kusta di dalam, yakni di hati kita. Dan kusta bagian dalam itu tidak kalah mengerikannya. Maka kita mohon rahmat agar kita ditahirkan dari kusta rohani, yakni aneka ketidaktaatan, kesesatan, menjadi hamba aneka nafsu, hidup penuh kejahatan, kedengkian, keji, dan saling membenci. Dan semoga kita sadar, menyesal, dan berubah karena kerahiman dan belas kasih Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Amin. Benar Romo. Romo, kita akan rehat sejenak dulu ya Romo. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Susilo. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Aloysius Susilo Wijoyo dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkaj@yahoo.com. Romo Susilo, kita kembali lagi pada perbincangan rohani di dialog iman yang kedua. Kalau dari bacaan Injil menurut Santo Lukas, hari ini ada kabar sukacita Pak Romo? Baik Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bacaan dari Lukas bab 17 ayat 11-19 ini sangat terkenal. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Ada 10 orang kusta, semuanya disembuhkan. Tapi satu orang Samaria yang kusta kembali lagi kepada Yesus mengucap syukur. Lalu Yesus bertanya, sepertinya 10 semuanya sembuh. Kemana yang 9? Kok cuma 1? Nah, intinya adalah itu. Yang pertama kita akan menafsirkan apa yang disebut dengan sakit kusta pada waktu itu. Pada zaman Yesus memang dipercaya orang yang sakit kusta itu adalah orang yang terkena hukuman atau kutuk karena dosa tertentu. Maka orang kusta itu harus diasingkan dari masyarakat. Maka sebenarnya sungguh menderita. Secara fisik kita tahu bahwa sakit kusta itu seluruh tubuh fisiknya akan nampak menjadi seperti busuk. Lalu nanti jari-jarinya itu juga akan putus. Lalu akhirnya hidungnya pun nanti akan ikut putus. Ini coba bayangkan, kita kan sering mendengar kata-kata ini. Kamu tuh malu kayak nggak punya hidung aja, gitu kan ya. Nah, jadi memang kalau kita punya hidung nggak perlu malu, gitu kan. Nah coba orang kusta itu hidungnya putus, waduh, pasti malunya luar biasa. Jadi orang kusta itu sudah menderita secara fisik, tampak buruk,
tapi diasingkan, itu hatinya juga menjadi sakit lagi. Lebih jadi tambah terpuruk ya, terpuruk. Jadi dia pernah kena double sengsara gitu ya. Nah, pada waktu itu Yesus ada di situ, mereka berdiri agak jauh, yaitu karena tidak bisa mendekati. Karena diasingkan itu gitu. Coba bayangkan sampai berdiri agak jauh dan berteriak gitu. Saya membayangkan kalau orang sudah sakit fisik dan sakit mental itu berteriak, itu berarti teriakan permintaan tolongnya itu sungguh luar biasa, keluar sangat dari hati yang terdalam. Betul. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus selalu memandang mereka dan berkata, ini menarik ya, Yesus tidak mengabaikan teriakan mereka, tapi memandang mereka. Sementara banyak orang tidak mau memandang mereka, gitu ya. Ya, kita kan sering berkata dalam hidup sehari, udahlah nggak usah liatin dia, gitu kan ya. Ih ngeri, gitu ya, dan sebagainya. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, ini kata-katanya sangat menyejukkan ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Jadi yang berhak untuk mengatakan dia sudah tahir atau tidak adalah imam. Pada saat itu ya. Iya, yang berhak untuk akhirnya dia boleh kembali ke masyarakat adalah imam. Jadi coba bayangkan, imam itu punya privilegi, kedudukan yang luar biasa untuk bisa mengatakan orang ini begini dan begitu, gitu ya. Maka saya sebagai imam juga harus benar-benar harus ingat bahwa kedudukan ini kedudukan yang bukan manusiawi, sehingga aku bisa semena-mena, tapi ini adalah sesungguhnya rahmat dari Tuhan. Maka aku harus gunakan seluas-luasnya untuk kerahiman, ya, untuk belas kasih. Maka saya itu senang loh menjadi imam di Keuskupan Agung Jakarta karena mempunyai slogan gembala baik dan murah hati. Ya. Udah nggak zamannya lah sekarang keras-keras kepada domba. Betul. Gitu ya. Saatnya kita tuh udahlah murah hati aja lah ya. Tapi Romo Susilo memang dari dulu baik hati dan murah hati yang saya kenal. Yeah. Dan adalah salah satu Romo yang saya idolakan karena kerendahan hatinya begitu mempesona. Ya, doakanlah kami orang berdosa ini. Ya, mari kita juga terus-menerus ya mendoakan para imam, karena imam itu manusia biasa yang punya banyak kelemahan, maka perlu ya, umat butuh doa dari imam, tapi imam juga butuh doa dari umat supaya dia diteguhkan dalam pelayanannya, ya, semakin tetap menjadi gembala baik dan murah hati. Betul. Ingat loh, paus, uskup saja didoakan loh dalam doa syukur agung, betul nggak? Benar. Ya, kita berdoa untuk uskup kita, Ignatius Suharyo, untuk paus kita, Fransiskus. Nah, memang tidak didoakan sih untuk imam kita siapa gitu ya. Tapi pasti kita membutuhkan tiap Sabtu pertama doakanlah para imam. Betul. Karena ini punya kedudukan yang luar biasa kalau mengingat bacaan Injil hari ini ya. Pergilah kepada imam gitu ya, supaya imam itu bisa menyatakan dirinya punya hikmat sembuh. Ya, penuh belas kasih dan murah hati. Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. 10-10-nya waktu sedang dalam perjalanan sembuh. Kepada imam ternyata, loh, aduh tangannya, dan sembuh gitu ya. Jadi tangannya mulus kembali, mungkin yang copot itu jari-jari menjadi muncul lagi, lalu hidungnya mungkin yang sudah hampir putus itu kembali lagi. Itu sebenarnya hil-hil yang mustahil, nggak mungkin bagi manusia. Tapi selalu mungkin bagi Tuhan. Mungkin. Ya. Betul. Bagi Tuhan kan nggak ada yang mustahil. Nah, ini bacaan Injil ini harus kita imani, kejadiannya memang seperti itu. Ya. Dalam perjalanan mereka menjadi tahir, gitu ya. Nah, seorang di antara mereka itu melihat dirinya sembuh, dia melakukan 3 hal. 1, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tadi kan berteriak minta tolongnya juga dengan suara nyaring, gitu. Jangan sampai kembali kepada Allah dengan suara yang lemes. Betul. Ya. Juga harus seimbang, kembali kepada Allah
dengan suara yang nyaring, gitu ya. Jadi ini mau pergi kepada imam, udah tahir, kembali nih. 1 tapi yang kembali, 9 enggak, kembali dengan suara nyaring. Yang kedua, setelah dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, yang kedua adalah tersungkur di depan kaki Yesus. Jadi nggak hanya bersuara tapi langsung tersungkur. Ungkapan terima kasih yang luar biasa. Coba bayangkan ya. Hari gini kita memang suka melihat namanya misa perkawinan. Iya. Lalu yang paling mengharukan membuat orang meneteskan air mata itu biasanya ketika anak itu minta doa restu orang tua. Iya. Padahal itu cuma berlutut. Betul. Bahkan 1-2 saya lihat nggak berlutut, berdiri gitu ya, cuma rangkul-rangkulan gitu ya, cipika-cipiki atau merangkul. Ini berlutut. Lalu memang disitulah ketika ibu atau bapak mengusap atau menepuk punggung, lalu memberi berkat pada dahi dan memberi doa restu, itu memang mengharukan. Kadang-kadang sedikit lama, lalu beberapa bahkan mulai mengambil tisu dan menangis. Itu baru berlutut. Gimana kalau tersungkur mencium kaki? Berarti itu lebih ekspresinya lebih luar biasa. Lebih mengharukan lagi, luar biasa. Betapa dia itu syukurnya itu udah pokoknya benar-benar dari hati terdalam. Ya, aku nih benar-benar udah rendahnya rendah, tapi kok engkau meninggikan tinggi banget gitu loh ya. Iya. Aku yang sudah teralienasi atau tersingkirkan gitu ya. Aku dapat kembali ditahirkan dan nanti boleh kembali ke masyarakat ya, itu luar biasa. Lalu yang ketiga, mengucap syukur kepadanya. Jadi nggak cukup memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur, tapi lalu mengucap syukur. Berarti terus tangannya diangkat dan syukur kepada Allah. Memang belum diceritakan kembali ungkapan syukurnya itu apa gitu ya. Tapi bahwa bersyukur saja itu sudah luar biasa. Cukup. Ya, itu sama aja orang yang, aduh terima kasih banget, kalau nggak ada engkau aku tuh nggak bakal bisa sekolah atau kuliah lagi. Aduh kemarin itu kalau nggak ada engkau aku tuh nggak bakal bisa kerja di tempat ini. Aduh pokoknya syukur banget, kehadiranmu tuh luar biasa meneguhkan aku jadi pemenang. Nah gitu ya kira-kira. Dalam hidup sehari-hari kan ada orang yang sampai sedemikian rupa ya. Ya kalau ingin mengucapkan syukurnya harusnya memang luar biasa. Nah, lalu orang itu adalah siapa? Seorang Samaria. Justru orang asing, bukan orang Yahudi. Berarti gitu orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan dong, Romo? Iya, gitu ya. Mungkin agak dijauhin juga oleh orang-orang Yahudi. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain orang asing ini? Ya, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau bukan hanya tahir tubuh fisikmu, kulitmu, tapi engkau selamat. Nah ini kata selamat itu melebihi dari suatu kesembuhan, dari sakit fisik kita yang sembuh itu. Betul. Ini berarti kita akan mendapatkan tadi kehidupan kekal. Kalau dalam bacaan pertama, surat kepada Titus tadi. Jadi Yesus datang bukan untuk menjadi dokter atau tabib penyembuh sakit fisik, tapi Yesus datang menjadi juru selamat, menyelamatkan kita semua ya Romo ya. Yeah. Romo, saya mau bertanya, kehidupan yang tadi Romo ceritakan ya tentang 9 orang itu tidak kembali, hanya 1 yang kembali. Itu mungkin terjadi sama kehidupan kita yang sekarang, termasuk saya yang suka lupa nih kalau sudah diberikan kesembuhan, diberikan istimewa sama Tuhan, lupa deh segalanya. Bagaimana ya Romo supaya kita bisa mempunyai sikap bahwa apa yang kita miliki semua adalah merupakan kemurah hatian dari Tuhan? Ya tentu kita membutuhkan namanya kepekaan rohani. Ya untuk mendapatkan kepekaan rohani ya kita harus dekat sama Tuhan. Nggak ada jalan lain. Kalau dekat sama Tuhan ya kita akan mengerti Tuhan itu senangnya apa, nggak senangnya apa. Gitu. Lalu kita juga jadi punya kepekaan rohani betapa baiknya Tuhan itu sama kita.
Maka setelah kita punya kepekaan rohani betapa baiknya Tuhan sama kita, maka nggak ada jalan lain. Hidup ini adalah isinya syukur, syukur, dan syukur, gitu ya. Sampai syukurnya tuh tak terukur, gitu ya. Iya. Nggak ada tuh kesempatan untuk mengeluh, gitu ya. Sementara kita ketemu orang, aduh isinya kok keluhan mulu ya. Kayaknya keluhan tak bertepi. Ya, kalau kita syukur tak terukur. Ukurannya nggak terukur lagi. Betul. Gitu. Ya. Kan seperti ada lagu ya Romo, hidup ini adalah anugerah, jadi harus disyukuri selalu ya Romo ya. Gitu. Romo, sebelum Romo maksudnya merangkum dari 2 bacaan ini Romo, ada hikmat apa lagi Romo supaya kita bisa jadikan pedoman dari supaya kita yang sakit secara fisik maupun secara rohani benar-benar mendapatkan suatu kesembuhan? Ya, tentu saja yang pertama kita harus, kalau kita mengalami aneka kelemahan, baik fisik maupun rohani, kita juga harus berteriak dengan suara nyaring. Mohon belas kasihan kepada Tuhan. Karena kita yakin, Bartimeus berteriak aja dilayanin. Si kusta yang berteriak dari jauh aja dilayani. Apalagi kita, pasti kita akan dilayani. Ya. Kalau saya ngomong apalagi kita, ya kita tidak buta, kita tidak kusta gitu loh ya. Harusnya kita juga tetap berteriak, karena jangan-jangan kita juga buta mata hati kita dan kita kusta rohani kita. Jadi teriak aja dan minta tolong aja, minta belas kasihnya. Gitu. Pasti dia akan mengasihani kita. Nah, setelah mengasihani dan menyembuhkan entah sakit fisik atau sakit rohani kita, nggak ada jalan lain kecuali datang kembali kepada Allah, tersungkur dan mengucap syukur, gitu ya. Jangan sampai kita lupa. Memang ada pepatah, lupa adalah, atau manusia adalah tempatnya lupa, gitu ya. Manusiawi lah. Iya, lupa itu manusiawi ya. Manusia itu tempatnya lupa. Tapi masa sih kita lupa dan amnesia terus, gitu ya. Kita juga harus ingat, gitu ya. Kan dalam Ekaristi aja ada yang namanya anamnese, ya, itu supaya kita ingat, gitu ya, bahwa betapa agungnya karya Tuhan yang telah bangkit dan menyelamatkan kita, sampai kita rindu juga menanti kedatangannya. Sebenarnya kan kata kuncinya anamnesis itu. Jadi kita juga harus ingat, siapakah aku? Wah, aku cuma ciptaan Tuhan yang lemah. Tapi siapakah aku sampai yang lemah dan berdosa ini Tuhan mau datang ke dunia, disalib untuk menyelamatkan kita. Akhirnya siapakah aku? Nggak ada jalan lain. Hidupku harus penuh syukur kepada Tuhan. Iya, datang kepada Tuhan dan selalu bersyukur ya Romo ya. Betul, Jangan pernah mengeluh akan hidup ini. Iya. Kalau kita berdosa ya minta kasihan lalu bertobat, gitu ya. Gitu. Kalau kita sakit ya minta kasihan lalu mohon kesembuhan, gitu. Tuhan ini luar biasa. Bukan hanya menyembuhkan sakit fisik, tapi sakit imani, rohani, bahkan bisa menyelamatkan kita, gitu ya. Betul. Romo Susilo bisa menyapa sahabat terkasih yang pada hari ini opa, oma juga atau mereka yang sedang sakit di dalam keterbatasan. Mereka pun mau merasakan rahmat Allah dan kemurahan hatinya, Romo. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, entah yang masih muda atau sudah lansia dan mengalami sakit fisik maupun sakit rohani, hari ini kita mendapatkan kabar gembira luar biasa. Baik dari bacaan surat Rasul Paulus kepada Titus maupun bacaan dari Injil Lukas. Berteriaklah, mohon belas kasih Tuhan saat kita sakit fisik dan rohani, dan mohonlah rahmat kesembuhan. Pasti Tuhan akan memandang kita dan menjamah memberi rahmat kesembuhan fisik dan rohani kita. Dan setelah kita mengalami rahmat dan belas kasih Allah itu, ucapkanlah syukur dan hiduplah penuh syukur. Itu yang akan membuat hidup ini menjadi indah. Semua karena belas kasih dan kerahiman Allah kita bisa seperti ini. Maka bersyukurlah senantiasa. Itu yang bisa saya sampaikan.
Romo Susilo, sebelum kita mengakhiri, pada Mazmur tanggapan pada hari ini juga sangat luar biasa ya Romo ya. Selain dari 2 bacaan tadi, Tuhan menghendaki kita hidup sehat, hidup secara baik, tapi Tuhan juga adalah seorang gembala kita yang kita tidak pernah berkekurangan ya Romo. Menarik sebenarnya gambaran tentang gembala dan domba. Ini sebenarnya gambaran yang terjadi di budaya di Israel ya. Bahwa memang di sana ada gembala dan ada domba-domba. Mungkin itu tidak secara jelas ada di kota Jakarta, tapi mungkin di daerah Jawa gitu ya, di desa masih ada orang yang menjadi penggembala kambing ya, bukan domba. Gitu ya. Seorang gembala yang baik, pertama dia akan memelihara dombanya secara luar biasa. Sampai dia bisa memperhatikannya sampai itu detail ya. Kakinya, telinganya, matanya, bulunya gitu ya. Mungkin gemuk dan kurusnya, lalu warnanya dan sebagainya. Mungkin dia bisa panggil, oh si kuping caplang, oh si ekor hitam, oh si kaki bersepatu, oh si bulu tebal, oh si mata bulat gitu ya. Barangkali ada yang matanya satu sipit, si mata sipit satu dan sebagainya. Itu sampai dia mengenal, bahkan punya sebutan-sebutan ya. Kalau perlu diberi nama gitu ya. Dan memang gembala yang baik itu dia tidak takut akan serangan musuh. Entah musuhnya itu manusia yang mau merampok dombanya, ya dia akan hadapi gitu dengan tongkatnya gitu. Apalagi kalau ada binatang buas, ya dia akan hadapi serigala dengan tongkatnya gitu ya. Kalau perlu dia yang maju di bagian depan supaya domba-dombanya itu selamat gitu ya. Bukan gembala upahan gitu. Kalau gembala upahan ini kan bukan domba-domba saya biarkan gitu ya. Saja, gitu iya, biarkan saja kalau dia mau ngerampok 1 atau 2 gitu ya. Kalau perlu ada binatang buas, aku lari gitu ya. Nanti binatang buasnya udah makan 1 dan pergi, baru aku urusin yang masih hidup gitu ya. Pokoknya cari untung dan cari selamat sendiri. Gitu ya. Kalau gembala baik, saya kira gambarannya adalah Yesus sendiri. Dikatakan ada 100 ekor domba, ada 1 yang tersesat. Ditinggalkanlah 99 yang baik. Dia cari yang tersesat, bukan untuk dijewer, dipukul, tapi bahkan digendongnya gitu ya. Saya mau bayangkan kita dipanggil semuanya untuk menjadi gembala yang baik. Gambaran ini bukan hanya untuk imam saja, tapi untuk semua pengikut Yesus harus menjadi gembala yang baik. Karena sebenarnya tanpa sadar kita semua itu dititipi domba-domba. Contoh, kalau kita Lucy misalnya, ibu rumah tangga, dititipi suami dan anak. Nah, mungkin kalau dia Ibu Lucy jadi ketua lingkungan, dititipi umat di lingkungannya. Kalau kebetulan diangkat jadi ibu RT, dititipi warganya. Ketua PKK, dititipi teman-temannya. Itu domba-dombanya. Maka ya ada pepatah bagus ini dari paus kita, gembala yang berbau domba. Artinya harus mengerti apa maunya domba, harus mau memahami domba ini dalam keadaan apa. Jadi intinya dekat. Kalau dekat ya memperhatikan ya, mana yang sakit diobati, mana yang susah dihibur, mana yang perlu pertolongan kita, menjadi teman seberjalanan domba-domba, supaya kita juga nanti bisa mendidik domba itu menjadi gembala untuk sesama kawanan domba gitu ya. Saya kira kita tidak akan kekurangan sebagai domba kalau kita gembalanya Kristus. Karena Mazmur 23 ini yang sangat terkenal, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan membawa aku ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Lalu nanti ujungnya itu adalah Dia akan membawa kita ke tempat yang kekal, yakni di rumah Bapa. Maka percayakan seluruh dinamika hidup kita dengan suka dukanya, sakit sehatnya,
kepada Sang Gembala yang agung, yakni Yesus. Karena kita imani Dia akan menuntun kita ke tempat yang Ke aman, hidup yang kekal. ke tempat yang damai dan hidup yang kekal. Betul. Ya, Dan berarti kita sebagai umatnya juga harus percaya penuh ya Romo ya, Iya. bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan yang terbaik, keselamatan Betul. tentunya. Iya. Karena bacaan pertama, bacaan Injil, semua membawa kita akan Keselamatan. pergilah, imanmu menyelamatkan. Betul. Ya. Berarti kita harus selalu juga berdoa bagaimana kita bisa mempunyai kepenuhan iman ya Romo ya. Iya. Bukan iman yang hari ini hidup, besok mati. Hari ini hidup, besok mati. Iya. Tapi bagaimana iman yang bisa menjadi penuh dan berbuah bagi sesama tentunya. Betul. Ya pokoknya setelah kita mendapatkan rahmat, kerahiman Allah yang luar biasa dan kita sembuh, baik itu dari kusta rohani maupun kusta jasmani, kita pun hendaknya juga meneladani Yesus, gembala yang baik, supaya kita juga care, penuh belas kasih kepada domba-domba yang Tuhan titipkan di Betul. dunia ini kepada kita. Iya, terima kasih Romo Susilo Ya. buat kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi beriman bagi saya dan sahabat. Terima kasih ya Romo. Sama-sama. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Aloysius Susilo Wijoyo mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan mohon doa dan berkat penutup dari Allah melalui Romo Susilo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk kusta rohani kami, di pikiran, di perasaan, di tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan kepadamu dan tidak menyenangkan sesama. Kami mohon rahmat kesembuhan, kami mohon rahmat pertobatan, dan kami mohon rahmat keselamatan-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh terus-menerus menjadikan hal-hal yang menyenangkan sesama dan menyenangkan Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord,
For you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat di